Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi yang khalaqa menciptakan azwaja kullaha berpasang-pasangan segala sesuatu mimma tunbitul ardu dan dari apa-apa yang tumbuh di bumi wa min anfusihim dan dari jiwa-jiwa mereka wa mimma dan dari apa-apa layak lamun yang mereka tidak ketahui. Al-muradu minal azwaj. Al-murad tafsirnya dia tafsir. Al-muradu minal azwaj, yang dimaksud dengan azwaj ada kalimat subhanalladzi khalaqal azwaj. Ini namanya tafsir. Jadi ngaji tafsir itu kayak gini, ada kitabnya kitab tafsir. Tapi kalau kita ngaji Quran, kita artiin, kita baca artinya, itu namanya bukan ngaji bukan itu. Contoh kan begini ya. Pada minggu pertama pengajian kita ngaji tafsir, tapi dia bawa Al-Quran, kemudian dia baca terjemahnya, itu ngaji tafsir bukan? Bukan, namanya ngaji tarjamah. Kalau ngaji tafsir itu ada pengarangnya. Tafsir ayat ini menurut imam ini, menurut imam ini. Siapa imamnya? Apa tafsirnya tafsir Jalalain? Apa tafsirnya tafsir Al-Maraghi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi? Apa tafsirnya tafsir Sawi? Apa tafsirnya tafsir Kasyaf? Tafsir Tabari? Ya. Kalau di kita itu ada yang bikin tafsir namanya tafsir Al-Misbah ya. Jadi Pak Jenis pada tafsirnya tafsir Al-Misbah karangan siapa? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Syihab, itu tafsir Al-Misbah. Makanya Pak Jenis mau pinter sama tafsir, pinter dia ngomong tafsir ya. Jadi tafsirannya al-muradu yang dimaksud dengan azwaj al-asnafu, yaitu asnaf, kelompok-kelompok golongan, namanya asnaf. Maka kalau kita pembagian zakat dibagi kepada 8 asnaf, 8 kelompok, 8 golongan. Wa mimma tulidul ardh, dan yang dimaksud dengan apa-apa yang tumbuh di bumi. Wa mimma tulidul ardh, yang dimaksud dengan apa-apa yang tumbuh di bumi, al-asmaru wal hububat, asmar wal hububat ya. Asmar itu buah-buahan, wal hububat dan biji-bijian, itu maksudnya. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka, maksudnya al-dzukuru wal inas, al-dzakuru atau al-dzukuru wal inas, laki-laki dan perempuan. Maksudnya itu. Jadi maksudnya apa sih wa min anfusihim, laki-laki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan yang dimaksud dengan wa mimma la ya'lamun maksudnya adalah ad-dawab atau dawabul barri wal bahri, kehidupan yang ada di barri, apa barri? Daratan, wal bahri dan lautan. Jadi tafsirnya satu-satu begitu. Dimaksud yang namanya azwaj itu asnaf. Dimaksud dengan jongidul ardu al-asmaru wal hububat. Nanti dibaca nih. Jadi kalau dalam MTQ ada yang namanya musabaqah tafsir Quran, ada itu. Cuma pesertanya memang yang udah senior, yang udah belajar tafsirnya udah tafsir tinggi gitu. Ya. Apa yang dimaksud dengan, ya misalkan pertanyaannya ini, dibaca ayatnya sama juri diwarnai. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kemudian ditanya, mal murad minal azwaj? Mal maksud minal azwaj? Bayin. Apa yang dimaksud dengan azwaj? Baru dijawab oleh dia, al-azwaj ay al-asnaf. Wa man murad minatu bitul ardu al-asmar wal khububat.
Wa min anfusihim adzukur wal inath wa mimma la ya'lamun jawabul barri wal bahri. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekarang jarang tuh, makanya di kota Tangerang aja ada cabang tafsir Quran 13 kecamatan, paling yang ikut cuma 6, 7. Kenapa? Susah nyarinya, susah. Orang kadang-kadang kita MTQ ngebor mulu, beli mulu. Sekarang sedang berlangsung MTQ nasional nih di Kalimantan nih. Ada beberapa teman ya, beberapa kori-kori itu. Saya dulu MTQ nasional sampai di Palu, daerah Palu dulu, tahun berapa itu? 93 dulu itu. Ya. Mau lulus aliyah, mau syabaqah syarhil Quran sebagai persyarat ya di Palu. Ya dulu kita kan masih di Jawa Barat waktu itu ya. Kodiar atau koditnya Tangerang, ya kemudian daerahnya Jawa Barat. Ada provinsinya itu 3 provinsi daerah Kuningan, saya masih ingat itu. Kemudian nasionalnya dibawa ke daerah Palu, setelah itu saya ke Jawa Timur ya. Jadi ada musabaqah, juga ada musabaqah hadis qiraatul kutub. Tuh pesertanya susah itu. Baca kitab susah pesertanya. Jurinya 6, pesertanya cuma 4. Ya. Karena susah Bu. Ada musabaqah baru, musabaqah hadis, qiraatul hadis. Itu padahal tipis arba'in. 42 hadis, tapi bagaimana dia kudu hafal arba'in an-nawawiyah fi ahadits sahihati an-nawawiyah. Al-Imam Yahya bin Sarafuddin an-Nawawi hafal kitab itu sama syarah-syarahnya, maka nggak gampang. Maka ketika kita kumpul di MTQ zaman dulu itu, wah ini ada yang ahli Quran, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli tahfidz, ada yang ahli murattal, ada yang ahli fahmil, ada yang ahli syarhil. Itu senang itu kumpul sama orang-orang yang ahli Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk min ahlil Quran insya Allah. Jadi yang dimaksud dengan wa mimma la ya'lamun jawabul barri wal bahri, kehidupan binatang yang ada di daratan dan di lautan. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain al muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan apa-apa yang tidak diketahuinya dari manusia, ma khalaqallahu ta'ala fis samawati wal ard wal jibal wal bihar. Jadi yang dimaksud apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia, ma khalaqallahu ta'ala, apa-apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala fis samai wal ard wal jibal wal bihar, apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit, di bumi, wal jibal dan di gunung, wal bihar dan di laut. Jadi banyak ciptaan Allah yang kita nggak ketahui. Misalkan di langit, ya. Di langit paling kita tahunya apa namanya? Bulan, bintang, antariksa ya. Apa? Tata surya ya. Planet-planet paling kita tahu gitu ya. Ada berapa planet? Bumi, bulan, matahari, Merkurius, Uranus, Pluto, Mars, Neptunus, apalagi Jupiter, terus Venus, Neptunus, terus Sagittarius, bintang Sagittarius, Sagittarius, Cancer, Leo, Libra, Gemini. Itu yang cuma kita pelajari tapi kita nggak tahu tuh planet terbesar, planet ini ya. Itu kita nggak tahu di langit, walkar di bumi, termasuk yang ada di lubang bumi, nggak semuanya kita tahu. Tiba-tiba keluar lumpur, lapindo, keluar gas ya. Kalau Indo kan jauh ya, porong sana ya, porong ya, porong ya. Nanti kalau kita mau ke Pasuruan lewat tol porong keluar sedikit, tuh sampai lo tinggi banget tuh. Jadi kampung yang bertenggelam, kita mau melihat lumpurnya naik tangga ke atas gitu. Jadi lumpur itu, luar biasa itu. Berapa kampung? Kecamatan Tamblangin, Tulangan itu semua berapa kecamatan tenggelam ya oleh lumpur doang itu, termasuk gas.
Kalau kita mau ke Cirebon lewat Jalan Lama itu lewat yang namanya Indramayu ya. Indramayu apa Pak Haji? Balongan. Ya. Balongan itu kan apa namanya pembangkit listrik tenaga uap ya. Ya itu saya ceramah di Pertamina namanya Patra, ya, Bumi Patra. Ya. Jadi yang mengelola itu Bumi Patra BUMN di Indramayu. Lagi berbanyak ceramah jam 9. Dari sini kan serba salah. Mau nginap tanggung di Indramayu, akhirnya jam 2 udah berangkat. Masih yakin sebentar. Jam 2 berangkat, pulang ceramah udah jam setengah 1. Serba salah dia. Tidur 1 jam takut lewat. Udah agak tidur akhirnya. Jam 2 berangkat, keren Medan di sana. Sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 di Bumi Patra gitu, Balongan ya. Sana terus sana nanti Karangasem, terus sana kan Cirebon ya. Cirebon baru Cirebon gitu ya. Ada gas dan segala macam kita nggak tahu. Wajibal dan di gunung-gunung nggak semuanya kita tahu. Termasuk yang gaib-gaib di gunung. Yang gaib-gaib kita mungkin ada iseng. Dulu kita ngaji tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 30. Kita udah ngaji ya malam Selasa ya. Saya yakin udah pada paham itu. 30 ayat 30 surat Al-Baqarah ayatnya gini. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di tafsir Jalalain itu Syekh Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti menegaskan sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, nih bumi sebelum dihuni manusia, bumi ini udah dihuni oleh jin. Banu dan anak 7 jin. Kemudian Allah putus malaikat karena jin ini sering membuat oyasfikut dima, membuat pertumpahan darah, senang berantem. Jin itu tuh bikin sekte-sekte. Geng ini, geng jin itu punya geng. Bukan kita doang, jadi jin tawuran jin. Ada jin gangster, ada jin gangster. Ada kelompok-kelompoknya. Jangankan jin. Kalau pernah ziarah ke makamnya Syekh Muhammad Mas'ad Solear, tahu nggak Solear? Hutan lindung di dekat Cisoka yang banyak monyetnya, pernah ya? Banyak monyet pernah tuh. Rama Solear. Itu kan banyak monyet itu aja. Monyetnya ratusan. Itu masing-masing monyet itu punya wilayahnya. Jadi misalkan ini wilayah RT 7, monyetnya monyet RT 7. Iya benar. Ketika kita ngasih kandang di wilayah RT 6, RT 7 kagak bakal nyebrang. Itu monyetnya. Ini benar. Kalau percaya kita bareng-bareng ke sono, kita buktiin. Ya. Kita kasih dari sono turun, kita kasih di sini sampai budak dia kagak bakal ngambil kemari. Benar itu. Tapi yang di sini kita kasih ke sono, yang di sini kagak bakal merebut ke sono. Gak bakal itu. Ada wilayah depan sampai luar, sampai ke parkiran, ada itu. Sampai ke mobil kita diikutin itu. Karena kita ada kaca di plastik atau namanya itu di tas. Jadi dunia ini dihuni oleh jin. Karena bikin kerusakan, maka ada kalimat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka jangan kau buat kerusakan setelah bumi diperbaiki. Itu jin bikin kerusakan, diutus malaikat, dibuang jin-jin tersebut kemana? Ilal jibal wa ilal bahr. Dulu saya ngaji waktu mondok, jin dibuang ke gunung dan juga ke laut-laut dibuang. Kata guru saya, makanya di gunung-gunung dan di laut-laut jinnya hebat. Bener, zaman masih muda, zaman gendeng, datang ke Gunung Gede Pangrango. Kita tawasulan di Surya Kencana. Tahu Surya Kencana ya, yang pernah camping. Bener, jinnya gede-gede. Saya ke Cermek lewat jalur Cilimus, Masya Allah, sama, ya kan, tadi ya. Nah, orang Cermek, orang Cirebon tahu itu. Saya juga sampai ke Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ceramah di sebuah desa terakhir namanya Desa Ranupani di orang-orang Tengger. Ceramah di orang Tengger. Jadi banyak mah orang yang gak beragama, ini stop anak muda dan anak-anaknya kita bikin Islam, jangan sampai Hindu. Habis ceramah di Ranupani sama pecinta alam ditanya, Pak Ustaz,
Kita mau acara lagi kemana? Ke Ranupubolo. Dari Ranupani ke Ranupubolo jalan kaki 6 jam. Saya masih muda, saya bilang siapa takut, hidup lagi ceramah sono. Saya nggak bikin bayar berapa, yang penting gua ketemu sama jin. Bener cerita asli. Ke Ranupubolo jalan kaki 6 jam, jalan kaki. Itu dinginnya luar biasa. Ranupubolo itu sebuah telaga. Ya, kalau nggak percaya silakan dicek. Nah, Pak Ustaz Ma'ruf sering buka YouTube, dicek di YouTube Ranupani dan Ranupubolo berapa jaraknya itu. Kemudian naik lagi tanjakan Cinta 2 jam. Dari tanjakan Cinta naik lagi yang namanya Arcopodo itu 4 jam. Dari Arcopodo naik lagi ke Kalimati 4 jam. Baru ke Mahameru 4 jam lagi, tapi saya nggak naik ke Mahameru, tempat yang namanya keluar depan tek gini tuh, letuk itu setiap 15 menit sekali kawah. Ternyata bisa kawasan bener, luar biasa. Pergi lagi ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Seragen, Ngawi, Pahang, Gunung Lawu, Gunung Lawu. Jadi ya jangan gendeng dulu. Ternyata benar. Sampai termasuk laut-laut ya sama. Laut-laut penghuninya juga luar biasa. Termasuk ada bahasa segitiga Bermuda. Tahu ya? Yang pesawat nggak boleh lewat situ, kapal nggak boleh lewat situ, itu pun dikuasai oleh jin-jin yang ada di laut. Sebuah pembuktian memang sebelum kita huni dunia ini udah ada anak cucu jin ya. Jadi wajib di gunung, wal jihad dan di laut-laut, wallahu a'lam. Disampaikan wajibal wal bihar, wa dzukira fi tafsir akhir, dan disebutkan pada tafsir yang lainnya. Ya. Itu saja. Ya baik. Ya, jadi kalau ngaji tafsir mah itu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, wansurna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.